satu bangsa cukup dua cara. Satu, putuskan mata rantai dengan sejarahnya. Putuskan hubungan itu, putuskan. Maka sebentar saja itu bangsa hancur berantakan. Yang nomor dua, berikan dia kebebasan. Berikan dia dalih kebebasan. Freedom of speech. Freedom. Maka sebentar saja itu bangsa hancur berantakan. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sesuku Buniwah, Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, satu lagi sebuah area makam yang diduga palsu milik habaib dibongkar. Di mana? Di Serang, Banten. Ini makam yang keberapa nih? Ini Pak. Ini makamnya Pak di sini nih. Ini makamnya nih. Oh, lagi dibongkar semuanya sama warga juga. Ini makamnya. Terus di dalam ruangan ada makam khusus ya. Dari sekian 31 makam, di salah satu ruangan ada makam khusus. Dan juga di dalamnya itu ada sebuah gua. Di mana sebuah gua yang saya lihat sih dari lokasinya ini sangat sakral sekali ya. Banyak sekali orang tawasul ya. Nah, ini masyarakat lagi melakukan pembongkaran. Nah, baik, kita masuk ke dalam makam ya. Dalam makam yang saya sebutin yang ada guanya. Nah, dalam makam apa sebut gua. Nah, ini guanya. Sekarang lagi dibongkar sama masyarakat kita. Nah, ini ada Pak Haji nih. Haji. Terus ini di sini yang saya sebutkan tadi makam yang khusus ya, yang khusus. Diduga ini juga sama makam palsu. Saya juga kurang tahu seperti apa persisnya. Nah, ini dia makamnya. Diduga ini juga makam palsu. Seperti ini ya keadaannya, makam palsu. Baik, kita kesini dulu ya. Nah, ini sana juga masih terdapat makam ya. Nah, di sini ada jajaran dari Kapolsek, masyarakat, Pak Lurah, Pak RT, dari MUI juga ada di sini, alhamdulillah. Nah, ini juga nih ya, kita masuk sini ya. Ini juga lagi proses pembongkaran oleh masyarakat kita. Ini akarnya ya. Nah, lagi tepatnya di Desa Petir, Serang, Banten, sedulur TV Al-Waha. Di mana di dalam area pemakaman ini ada 31 makam palsu. Wih, dahsyat men. Ini harus dibongkar, dan ini perlu dicatat sedulur TV Al-Waha. Ini bukan pergerakan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, tetapi warga sekitar yang telah mengetahui bahwa ternyata di makam itu nggak ada apa-apanya, tetapi sengaja dibuat untuk mengelabui orang dan untuk suatu tujuan, mengumpulkan cuan. Tentunya dengan kotak-kotak amal yang tersedia, karena kemudian makam itu banyak, dan di dalam area makam itu ada gua, ada gua yang sengaja dibikin itu pastinya. Yang karena makamnya juga palsu, guanya juga jadi gua palsu itu kan, gua yang sengaja dibikin biar tambah terlihat sakral sekali orang masuk ke gua itu. Kemudian memberikan infak-infaknya
Dan ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga akhirnya warga bersama tokoh masyarakat, MUI, aparat kepolisian, Koramil setempat melakukan pembongkaran, dan rumah-rumahnya yang dibuat pakai icuk atau jerami itu dibakar sedulur TV Al-Waha. Guanya pun juga semuanya dibongkar oleh warga setempat sedulur TV Al-Waha. Kenapa ini harus terjadi? Di berbagai macam tempat kemarin masih hangat dan masih menjadi sorotan publik tentang pembongkaran makam di Pasuruan, di mana di sana ada sebuah makam yang dibongkar oleh warga juga, oleh keluarga kiai yang makamnya itu disingkirkan oleh klan Ba'alwi ini dengan membuat sungkup, sementara kiai yang memiliki jasa besar, melahirkan tokoh-tokoh besar, tokoh ulama besar, justru disingkirkan atau dihimpit oleh bangunan pendopo makamnya. Nah, masih dalam proses karena dibawa ke ranah hukum sedulur TV Al-Waha. Kembali kita mendengarkan penghancuran atau pembongkaran makam-makam di Serang, Banten. Kemarin di Jawa Timur, sekarang berpindah ke Jawa Barat. Ini sangat luar biasa, sebuah fenomena. Kenapa ini mesti terjadi? Karena sedulur TV Al-Waha, banyaknya makam-makam yang dijadikan objek wisata atau wisata religi dengan tema wisata religi. Mereka datang kemudian menjadi objek orang-orang yang datang berziarah itu menjadi objek bagi pengelola makam. Pengelola makam tersebut untuk ditarik keuntungannya. Sementara tawasul-tawasulnya kepada tokoh-tokoh yang gak jelas. Dan ini ada sebuah organisasinya. Pertama kali kita mendengarkan jelas yang namanya Petanesia. Petanesia itu, ini tokohnya ini nih, si Habib Hanif yang bertato, yang katanya kalau orang non Habib bertato itu maksiat, tetapi kalau Habib bertato itu manfaatnya luar biasa. Ini dia apa yang dibilang oleh Hanif Alatos ini, keluarganya Mbah Lutfi itu tadi. Ini dia. Allah 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbah Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, persatuan orang, dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Saya bilang, nah ini udah isengnya Mbah Lutfi lagi ini. Mau tenang-tenang dikasih kerjaan yang lumayan. Nggak pakai modal, nggak pakai gaji, suruh cari sendiri. Istri udah meremut-meremut, mas setiap hari saya jualin satu-satu. Tapi alhamdulillah ini berarti mau ada naik derajat. Alhamdulillah. Selanjutnya. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari banyaknya makam-makam itu, dan ini harus diluruskan. Tadi Syekh Hanif mengatakan dalam rangka budaya ya, untuk meluruskan budaya. Tapi ini bukan budaya Indonesia yang sebenarnya, bukan budaya Indonesia yang akan diperjuangkan oleh Petanesia, tetapi justru budaya mereka sengaja membuat budaya sebagaimana bangsa Yahudi Israel itu membuat budaya tersendiri di wilayah Al-Aqsa. Didengarkan terlebih dahulu. Israel membangun kuburan-kuburan palsu di sekitar Masjid Al-Aqsa, upaya untuk memalsukan bukti untuk membuktikan kehadiran bersejarah Yahudi di kota suci Palestina, Arab dan Islam. Israel membangun ratusan makam untuk membuktikan bahwa keberadaan Yahudi sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sekitar 300 makam palsu telah dibangun di Jabal Al-Zaitun, timur Masjid Al-Aqsa, dan 200 di Wadi Al-Hilwa di Silwan, selatan masjid. Ratusan lainnya di berbagai wilayah di Yerusalem, terutama di Kota Tua. Satu daerah bahkan disebut pemakaman Yahudi. Jelas ini adalah pembelokan sejarah, sekaligus bukti bahwa Israel adalah penyusup, membangun makam tanpa sisa-sisa manusia di dalamnya, memperkuat proyek pemukiman, agresi Israel terhadap luar, dan di dalam Masjid Al-Aqsa terjadi setiap hari. Menghancurkan satu bangsa cukup 2 cara. 1, putuskan mata rantai dengan sejarahnya.
putuskan hubungan itu, putuskan. Maka sebentar saja itu bangsa hancur berantakan. Yang nomor dua, berikan dia kebebasan. Berikan dia dalih kebebasan, freedom of speech, freedom. Maka sebentar saja itu bangsa hancur berantakan. Nah, dulu di Pialoha, di Palestina, awal ketika Yahudi Israel itu masuk ke Palestina, mereka nggak ada yang namanya makam-makam leluhur. Tiba-tiba setelah sejak 1948 mereka diterima di Palestina, diberi suaka politik oleh Palestina, tidak butuh waktu 100 tahun mereka bikin makam-makam palsu. Dan mereka mengakui bahwa makam-makam itu adalah makam leluhur mereka. Sehingga akhirnya hari ini kita melihat realitas akibat adanya makam-makam palsu yang dibuat oleh Yahudi Israel itu. Palestina hari ini diinjak-injak seturut Pialoha. Nah, apalagi jika kita melihat sekarang nasib dari Palestina itu. Sangat sulit sekali bebas dari cengkraman atau injakan-injakan bangsa Yahudi Israel sedulur Pialoha. Kalau hari ini di Indonesia sedemikian banyak makam-makam palsu dan dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan, nggak butuh waktu 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi, Indonesia bisa menjadi Palestina. Kalau kita diam. Kalau hari ini kita lihat sekarang, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Baklawi itu, oleh para habib, kita lihat satu contohnya ini. Mereka, ya Allah, kok sujud kepada kuburan? Ini ajaran apa ini? Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk sujud kepada kuburan. Ini kok sujud kepada kuburan? Bukankah ini sudah melenceng dari akidah? Dan ini sangat berbahaya bagi akidah umat ke depannya, seturut Pialoha. Sehingga akhirnya nanti ke depannya kalau kita biarkan, Islam itu sudah nggak murni lagi. Akan berjalan kepada arah yang sudah tidak jelas, dan ini sekali lagi berbahaya bagi anak cucu bangsa kita. Karena itulah pembongkaran makam itu bukan hanya gerakan dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tapi makin hari masyarakat makin cerdas. Di mana di daerahnya ada makam palsu, mereka langsung berusaha meneliti makam tersebut. Apakah benar makam keramat yang dikeramatkan oleh Habib itu benar atau tidak? Ketika tidak terbukti bahwa makam tersebut adalah makam wali yang dikatakan oleh para Habib itu sebagai makam keramat, mereka segera bekerja bersama-sama membongkarnya. Bukan hanya pekerjaan dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kalau perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah teratur dan semua masyarakat kemudian terinspirasi dari gerakan PWI Laskar Sabilillah sedulur Pialoha. Semoga di daerah Anda apabila ada makam-makam yang diduga palsu dan itu berakibat nanti melencengkan akidah umat, segera bertindak. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.